Jadi tak ada orang, kita tetap beribadah. Yang suka ada orang baru. Itu namanya baru takwa yang sebenarnya. Jadi takwa yang sebenarnya itu melaksanakan perintah dan jauhkan larangannya. Ada juga orang melaksanakan perintah, larangan dilanggar juga, ya kan? Beribadah juga, mabuk, kompet juga. Wah, amburadul, sholat juga, puasa rajin, tapi pantang silat. Itu bahaya, bukan amburadul namanya. Jadi tak. Oke, yang kedua, watbi sayyatal hasanata tambuah. Iringilah perbuatan dosa yang kamu lakukan dengan perbuatan yang baik, amal yang baik. Maknanya kita hidup ini, Bu, semua makhluk ini punya dosa kita. Makanya kata Rasul, kullu adama khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua manusia ini, anak Adam ini punya kesalahan, punya kesilapan. Tak ada yang tak bersalah kita dulu. Walaupun apapun pangkat kita, walau ulama sekali, walau ustaz segala macam, tak ada yang suci di dunia. Nabi Muhammad saja pernah satu saat melakukan kesalahan, ditegur Allah dia. Tapi dia maksum, artinya Allah ampunkan. Sebelumnya dia belum diampunkan Allah, namanya maksum. Jadi kalau kita hidup ini jangan balaga tak punya dosa, yang dosa juga kadang tak tahu. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir itu yang kita lakukan terang-terangan. Zahir itu memfitnah, mencaci, menggosip, diceritakan begini segala macam. Dosa namanya dosa lisan. Ada dosa batin, tak diucapkan tapi dalam batinnya kurasa kawan tu yang mencopot baju gitu. Ada kurasa dia yang mendoros sawit gitu. Fitnah dalam batin, itu dosa batin, ya kan? Jadi kita ini pendeknya hidup ini tidak ada yang tidak berdosa kita, cuman ada yang parah, ada yang sekedarnya, ada istilahnya, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang lebih banyak. Tapi intinya bahwa semua manusia itu kata Allah, Bu, ya, kata Rasulullah, kullu adama khata'. Jadi semua manusia ini punya dosa. Oleh karena itu makanya kata Rasul, wa khairul, sebaik-baik orang yang berdosa bertaubat kepada Allah. Taubat dia, Bu, artinya menyesal perbuatan. Ya Allah, dalam batin kita itu nyawa istighfar itu kan itu gunanya. Kalau dikaji apa dia istighfar? Istighfar itu adalah zikir ampunan kepada Allah. Ampunkan aku ya Allah, istighfar. Astagfirullah. Jadi kita, Bu, setiap zikir-zikir yang kita baca itu kalimat-kalimat taubat harus tahu kita artinya. Karena kalau tak tahu tak meresap dalam batin. Sama itu asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang tak tahu? Tak masuk ke dalam batin. Makanya sebenarnya iqrarul bil lisan diucapkan dengan lidah, wa tasdiqu bil qalbi dibenarkan dalam hati, wa amal bil arkan dilaksanakan. Bagaimana kita meyakini ke batin kita tak tahu artinya, kan begitu. Makanya kalau bisa, Bu, bacaan-bacaan sholat itu pun kita hafal. Tapi bukan berarti kau tak hafal pula tak mau sholat, bukan begitu. Sebaiknya kita gitu, Allahu akbar kabira, alhamdulillah, seterusnya. Begitu juga Rabbi pilli warhamni, ampunkan ya Allah disana, warhamni, kasihani aku ya Allah, warfa'ni, angkat derajatku. Jadi setiap yang kita baca itu meresap di batin kalau kita tahu, kan begitu. Kau tak tahu macam mana, apa artinya kan? Jadi begitu juga tadi zikir-zikir itu termasuk astagfirullah, ampunkan diriku ya Allah. Kalau disarankan begitu juga, jadi masuk sana. Itu maknanya. Jadi apa yang kita ucapkan artinya? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau kamu dipanggil ucapkan apa artinya? Kita ini dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Utama kesejahteraan selalu kepada Muhammad dan keluarganya. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu namanya kalimat thayyibah, bacaan-bacaan yang baik. Kembali kita tadi. Nah, oleh karena itu maka kata Rasulullah tadi, apa tadi poin yang kedua? Wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan dosa kamu itu dengan mengerjakan kebaikan. Karena kebaikan itu ibarat sabun, Bu. Dialah membersihkan, ibarat air. Jadi, Bu, kotoran itu walaupun sedikit, kalau dibiarkan, lama-lama menumpuk kan begitu ya. Tak percaya kan itu malah kayak putih di sini. Seminggu saja harus dicuci. Baru. Kemarin pun di Kota Pinang, aku di mobil, Pak. Tengok. Warnanya kan. Ini Pak yang ngapain itu sudah lama sih.
Ini kan warnanya abu-abu. Enggak, itu karena sudah lama di situ. Baru warna itu. Jadi abu-abu. Artinya dosa manusia itu kalau sikit, tapi tak ada penyeimbangnya kita beribadah. Dosa akhirnya menumpuk, Bu. Makanya kita disuruh iringi dengan perbuatan amal kita dulu. Banyak beristighfar, ibadah, sholat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini tertutupi, ditutupinya kesalahan. Maka kata Rasulullah itu kan saya kata hasanat taqwa. Allah menutupi. Oke. Berikutnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kamu dengan akhlak yang baik, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik kepada manusia. Ayo, ini akhlak. Karena Islam itu nama buistu lil tanbima makarimal akhlak. Kata Allah diciptakan Muhammad, nama buistu semuanya aku diciptakan Allah lil tanbima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, jadi Islam itu akhlak. Keberhasilan Muhammad mengembangkan Islam di tanah Mekah karena akhlak. Tinggi ilmu tak berhalak tak berguna, tak beradab. Makanya kata Rasul ada fauqal ilmah. Adab itu, akhlak itu nilainya di atas ilmu. Banyak ilmu tapi tak berakhlak sia-sia. Banyak ilmu, semua diketahui. Tapi dilanggar juga yang larangan. Jadi makanya kembali kita kata Rasul tadi, berbuat baik kepada manusia apapun agamanya. Jadi Islam ini kan agama rahmatan lil alamin, ya kan? Apa arti rahmatan? Membawa kedamaian, keselamatan, keamanan kepada seluruh alam. Siapa alam itu? Manusia, hewan, hutan, semua itu kita disuruh berbuat baik, apalagi sama manusia. Apapun agamanya, tak boleh apapun sukunya. Masalah agama sudah dijelaskan Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan diganggu. Tak boleh mencaci. Ini kadang-kadang kita membuat konflik masyarakat, bukan? Namanya kita hidup di bumi ini kan, bukan Islam semua. Kadang-kadang masyarakat berbagai macam agama. Tak usah kita malah alergi menolak itu. Silakan, namanya udah pada Tuhan, bukan? Jangan diganggu. Bahkan kalau bisa dibaiki. Kenapa? Dengan kita berbuat baik tertarik dia kepada Islam. Jadi Bu, mengajak manusia itu bukan selamanya suka berdakwah. Tak selamanya suka berpidato. Berkawan dengan baik, akhlak baik kepada non-muslim. Di situ sudah dakwah itu, mengajak. Kan banyak contohnya bukan orang-orang non-muslim tinggal di daerah kita itu masuk Islamnya. Kenapa? Melihat kedamaian Islam ini. Jadi tak boleh mengganggu. Memberi. Ada kadang-kadang sebagai pendapat katanya kalau mau bersedekah sama non-muslim, non-muslim tak apa pahala. Dari mana pula dapat dari dia? Sedangkan hewan saya pun mau kasih sesuatu, dicatat kan? Bahwa sekolah darwatin khairiyah. Sekecil apapun kebaikan itu dicatat. Apalagi lah manusia. Sedangkan sama hewan, ada satu cerita mungkin sering kita nemu ya. Satu masa pada zaman sebelum Rasul diceritakan bahwa ada seorang wanita mabuk. Kan? Ini perempuan ini kayaknya apa jahil. Segala perbuatan dilakukan. Tapi saya berharus kalau tajam. Kemudian satu masa dilihatnya lah pas dia berjalan, ditengoknya ada anjing di pinggir sumur. Keliling-keliling di anjing dia kurus, mau minum dia minum. Ditengoknya kasih apa maksudnya? Tengok keliling-keliling, mundur dia lagi. Dia ambilnya lah air, buat lagu tempurung atau tempat air. Ditaruhnya lah di situ. Diminum anjing, itu anjing bawa dipikirkan. Kata Rasul, orang tadi akan masuk ke surga. Padahal Bu, bajingan luar biasa perempuan itu. Artinya apa hikmahnya di situ? Kita berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Ini itu berpahala, apalagi lah manusia sedangkan hewan. Jadi makanya Bu, kita jangan bedakan, jangan saling mencaci dan muslim. Kamu pun tidak boleh. Jadi siapapun dia, terutama kepada Islam. Karena kata Rasul, al-mu'minuna ikhwah. Muslim itu adalah bersaudara, apapun sukunya. Jadi kembali tadi Bu, yang saya jelaskan sebiasanya. Sebentar lagi kita akan bangun. Jangan pula sampai non-muslim kita pilih DPR. Kalau presiden Islam semua kan. Tapi itu pun saya bilang tadi, kita pilih siapa. Ini lagi kita harapkan satu. Ngeri Bu, mungkin Bu jarang menengok berita sobat begitu. Kita yang mulai dulu di YouTube itu. Pidato para ulama, siapa namanya? Ustaz Alfian Tanjung.
para tokoh-tokoh agama. Kalau kita tengok gejolak di Jakarta sana gitu, hati-hati kita. Kalau jangan nengok TikTok saja. Kalau tengok, itu yang gunanya HP itu. Saya kan sampai orang buka itu, terbuka lah wawasan kita. Makanya sebetulnya membaca dan memperoleh ilmu itu kata Al-Imam Ghazali bermacam. Bisa dengan membaca, bisa dengan melihat, bisa dengan mendengarkan. Mendengarkan, melihat pun dapat ilmu banyak. Apalagi sekarang malas membaca dengan tak apa kan. Dengarkan apa itu. Tokoh-tokoh agama itu. Oh ini. Kita pun wajib yang politik buat. Istilahnya jangan kita mau tak berpolitik. Kalau tak berpolitik, dipolitiki orang apa? Politiki orang. Maka ada bu sebagian yang berkata, oh apa namanya? Ada. Jadi dihembuskan orang itu. Sama mana pula aku Ustaz berpolitik. Tidak boleh. Loh. Oleh karena itulah tokoh agama itu perlu berpolitik. Nabi itu bu tokoh agama, tokoh negara.